di pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian saat Tuhan mengatakan betapa Dia luar biasa pertolongan kita. Ya Tuhan Allah penyelamat.
kamu serta kita Palestina ayat 12 karena dosa segala kami Gracia Católica Manusia untuk supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh kekal.
mau taat dan setia kepadanya. Pengorbanan
kebaikannya sangat terbukti di dalam hidup kita. Kita akan menyembah Dia, mengagungkan Dia. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amen.
Biarlah ini betul menjadi ungkapan hati kami di tengah-tengah tantangan-tantangan, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi setiap hari. Biarlah selama hidup kami menyembah, mengagungkan nama Tuhan yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di tengah ibadah umat agung pada pagi hari ini, kami rindu diperlengkapi dengan kuasa firman Tuhan, perlengkapi hamba-Mu dan melengkapi umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur. Haleluya, amin. Sekarang kembali Bapak Ibu jemaat kasih dalam Tuhan, selamat pagi, shalom. Baik Bapak Ibu terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Injil Markus. Kitab Injil Markus pasal 15. Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-41 ya. Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai ayat 41 kita akan baca secara berbalasan. Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41, mari kita baca secara berbalasan. Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus, peristiwa kelahiran Kristus ya, atau Natal ya, tentunya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Jumat Agung yang kita rayakan, yang kita ingat pada pagi hari ini. Begitupun Jumat Agung, peristiwa Jumat Agung tidak bisa dilepaskan dari peristiwa apa? Peristiwa kebangkitan Kristus, yaitu Paskah. Ya. Dan peristiwa Paskah tidak bisa dilepaskan dari peristiwa apa? Peristiwa kenaikan Kristus ke surga. Itulah berita Injil. Itulah berita Injil. Apa itu Injil? Ya. Berbicara tentang kelahiran Kristus, kematian Kristus, ya, kebangkitan Kristus, bahkan kenaikan Kristus ke atas surga. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana penderitaan Yesus Kristus ya, telah mengubah hidup kita sebagai orang percaya. Terkasih, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar tentang realitas kematian Yesus. Ya. Jadi kematian Yesus tidak hanya dicatat di dalam berita Injil, tetapi kematian Kristus juga dicatat di dalam apa? Di dalam tulisan-tulisan sejarah. Ya. Ini menandakan bahwa peristiwa kematian Kristus bukan berita palsu. Ya, bukan berita hoax. Ya. Bukan berita yang dibuat-buat para bapak-bapak gereja. Bukan berita yang dibuat-buat oleh para rasul-rasul Kristus. Tetapi secara fisik ya, ternyata sejarah mencatat bahwa betul memang ada sosok pribadi yang
namanya Kristus, ya, yang namanya Kristus dari Nazaret itu betul mengalami yang namanya kematian. Siapa yang mencatat? Ada sejarawan dari Yahudi, ada sejarawan dari Yunani, bahkan ahli hukum dari Romawi juga mencatat bahwa ada sosok pribadi yang diagung-agungkan oleh pengikut yang namanya Kristen itu, ya, yang mereka sebut Yesus Kristus itu adalah, ya, mereka mencatat bahwa betul mati dalam, ya, atau masa pemerintahan Pontius Pilatus. Ya. Semua sejarawan tulen, religius atau tidak, percaya Yesus dari Nazaret sungguh hidup di abad pertama dan betul dihukum mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ya. Ini dicatat para, ya, ahli-ahli teolog Kristen. Yang pertama, ya, kita boleh mencatat bahwa ini realitas kematian Kristus betul memang terjadi di dunia ini. Yang pertama adalah yang bernama Yosefus, adalah seorang sejarawan Yahudi, ya. Dia adalah seorang apologet Yahudi yang mencintai agama Yahudi. Pada abad pertama dia mengatakan Pilatus telah menjatuhi hukuman mati di kayu salib kepadanya, ya, atas desakan para pemimpin agama kita. Agama siapa? Agama Yahudi. Ya, ini Yosefus, sejarawan Yahudi, betul mencatat. Ya, ada peninggalan catatannya, ada peninggalan tulisannya, mencatat bahwa betul Pontius Pilatus telah menjatuhi hukuman mati di kayu salib kepada pemimpin, ya, pemimpin agama Kristen yang dilakukan oleh Pontius Pilatus. Ini seorang sejarawan Yahudi loh, mencatat itu, yang meninggalkan tulisannya yang luar biasa. Yang kedua, ya, ada yang bernama Cornelius Tacitus, ya. Ini seorang ahli hukum, ya, dan senator dari Roma pada tahun 90 Masehi. Ini seorang ahli hukum, ya. Pada waktu, ya, masa-masa setelah peristiwa kematian Kristus, ya, dia mencatat bahwa Kristus, ya, dari siapa nama Kristen itu berasal, telah dihukum mati pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius di bawah prokurator penguasa kita yang bernama Pontius Pilatus. Ini seorang ahli hukum Roma mencatat, ya, dalam tulisannya, betul memang benar, ya. Ini sejarah, memang betul, memang benar, ya, Pontius Pilatus telah menghukum pemimpin yang berasal dari yang namanya Kristen. Ya. Jadi Kristen itu sebenarnya penamaan ejekan, ya, olok-olokan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Apa itu Kristen? Pengikut Kristus. Kristennya. Ini berarti ini sebenarnya label, ya. Label adalah orang-orang pengikut Kristus, ya. Tadi seorang sejarawan Yahudi, Yosefus, ya, yang begitu luar biasa dikagumi orang Yahudi sampai hari ini, telah mencatat bahwa betul terjadi peristiwa penyaliban Kristus. Yang kedua, seorang ahli hukum dari Roma, ya, namanya Cornelius Tacitus, mencatat dalam tulisannya memang betul masa pemerintahan Pontius Pilatus, ya, pemimpin agama Kristen, ya, telah dihukum mati dalam masa pemerintahan Pontius Pilatus. Yang ketiga, ya, sejarawan Yunani, ya, sejarawan Yunani, seorang penulis Yunani yang cukup terkenal yang bernama Lysianus dari Samosata, ya, dan dia mencatat dalam tulisannya, ya, dia mengatakan seperti ini: kaum Kristen itu seperti yang kamu tahu menyembah seorang pria sampai hari ini, tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus-ritus baru dan yang disalibkan, ya,
karena pengajaran-pengajarannya mengungkapkan tentang peristiwa kematian Kristus. Pada waktu menjelang Paskah telah digantung sosok, telah disalib sosok yang bernama Yesus. Ya. Jadi Sanhedrin itu kelompok-kelompok, karena sejarah mencatat peristiwa kematian Kristus. Ya. Artinya Bapak Ibu terkasih, memang dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 16 dikatakan, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Ini sejarah mencatat. Dan firman Tuhan juga mencatat, memang betul pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, ya, Yesus disalibkan. Sehingga dalam pengakuan iman kita, pengakuan iman Nikea, ya, aku percaya dan yang disalibkan pada masa apa dikatakan pengakuan iman kita, pada masa yang menderita pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Itulah pengakuan iman kita. Sejarah mencatat, Alkitab kita mencatat, itu juga mencatat. Ya, itu luar biasa saudara. Ya, iman kita ini tidak sia-sia, karena memang betul ada, ya, pribadi Kristus dalam kemanusiaan yang pernah lahir, ya, nun jauh sana di kota Bethlehem, ya, di kota Bethlehem yang mati bagi kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Markus 15, ya, yang kita baca tadi dikatakan ayat 33 sampai 34, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, ya, dalam Roma 6 ayat 23 bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara terkasih, puncak penderitaan yang dialami oleh Kristus luar biasa terjadi. Konsekuensi dari dosa adalah keterpisahan. Konsekuensi dari dosa adalah keterpisahan, keterasingan dari Allah. Dan akibat dosa itu yang paling hebat adalah terpisah dan ditinggalkan oleh Allah. Allah gak bisa, ya, menjumpai orang-orang berdosa, ya, karena Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Tetapi dosa itu dalam peristiwa salib Kristus, dosa manusia itu ditimpakan kepada Dia, ditimpakan kepada Dia, sehingga dikatakan Allah berpaling, ya, berpaling, ya, seakan-akan meninggalkan Kristus di kayu salib, sehingga anak Allah itu dengan suara nyaring berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Kemanusiaan Kristus, ya, menyerukan, memanggil nama Allah, ya. Allah meninggalkan dia. Jadi jemaat terkasih, jangan juga saudara merasa lemah, ya. Kenapa? Karena di media sosial luar biasa, ya, pencacian makian kepada ajaran kita, ya. Mereka mengatakan, kalau betul dia Yesus adalah Allah, loh, ngapain dia berseru-seru? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lah dia ngomong kepada siapa? Ya, itu karena kita juga ragu. Iya juga, ya betul juga kamunya gitu. Enggak, ya? Ya, karena apa? Kita tahu bahwa Kristus adalah manusia sejati. Kristus adalah Allah yang sejati. Ya, karena apa? Dosa, ya, maut itu ditimpakan kepada dia, ya, dalam kemanusiaan Kristus, sehingga Allah seakan-akan meninggalkan dia, sehingga dia menyapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini artinya apa, Bapak Ibu terkasih? Panggilan atau teriakan. Yang pertama kita boleh belajar bahwa
Kristus itu menderita untuk apa? Untuk menanggung murka Allah. Upah dosa adalah maut. Tetapi maut itu, ya, upah itu ditimpakan kepada dia, yaitu peristiwa, ya, penyaliban Kristus. Sehingga dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, kita manusia itu yang harusnya terkutuk. Manusia yang jatuh ke dalam dosa. Dosa kita itu ditimpakan kepada dia. Ya. Hukuman maut itu ditimpakan kepada dia. Untuk apa? Supaya kita, orang-orang berdosa ini, memperoleh keselamatan. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu kasih. Ya. Sehingga kita memperoleh keselamatan. Sehingga dari tadi dikatakan ya, Vicky, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, dunia bicara tentang manusia, ya. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah berita Injil yang luar biasa, ya. Kematian Kristus, penderitaan Kristus yang kita peringati hari ini adalah untuk menanggung murka Allah yang harusnya kita tanggung, ya. Tetapi Kristus menanggung itu semua, ya, karena kasih-Nya, sehingga kita mengalami pemulihan, ya, dari Allah. Sehingga Allah tidak meninggalkan kita, sehingga Allah tidak membiarkan kita, ya. Sehingga janji dan amin. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Ya, karena apa? Karena Kristus telah, ya, mengalami penyaliban yang luar biasa. Janjinya kita mengalami pemulihan dan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kristus menderita kenapa? Untuk apa? Untuk menanggung murka Allah. Ya. Upah dosa adalah maut yang harus ditimpakan kepada kita manusia yang berdosa, tetapi ditimpakan kepada Dia, anak Allah itu. Yang kedua, Markus 15 ayat 37 dikatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kematian Kristus tidak hanya menunjukkan kasih Allah ya dalam ayat tadi, tetapi juga merupakan pernyataan tertinggi dari kasih Kristus sendiri bagi semua orang yang menerima kasih-Nya, ya, sebagai milik pusaka mereka. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ini artinya apa? Kristus menderita untuk apa? Untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ya. Tadi menanggung, ya, hukuman maut. Yang kedua adalah Kristus menderita untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Itulah ungkapan kasih-Nya kepada kita, ungkapan cintanya kepada kita manusia yang adalah makhluk yang spesial di hadapan Dia. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, memilih untuk tidak taat, ya, pada peristiwa jatuh manusia dalam Kejadian pasal yang ketiga, ya, Allah menunjukkan kasih-Nya sehingga kita, ya, tidak beroleh penghukuman. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu terkasih, ya. Dikatakan dengan suara nyaring Dia menyerahkan. Ini berarti Kristus, ya, Kristus ingin menunjukkan, Allah menunjukkan kasih-Nya, ya, melalui anak yang tunggal itu, ya, pribadi Kristus itu. Untuk apa? Untuk kita, untuk menyelamatkan kehidupan kita manusia yang berdosa. Saudara terkasih dalam Tuhan, luar biasa, ya, Allah menunjukkan kasih-Nya. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba, ya,
mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan mati di kayu salib, ya, untuk kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua kita boleh belajar Kristus, ya, menderita untuk apa? Untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang ketiga kita boleh baca dalam Markus pasal 15 ayat 38. Apa dikatakan ayat 38? Ketika itu tabir apa? Tabir suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ya saudara, kalau saudara baca Keluaran 26 ayat 33 dikatakan, ya, haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabir itu ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Ya, jadi dalam rumah ibadah, bait suci, ya, bait Allah itu ada ruang-ruang khusus, ada ruang maha kudus, ada ruang kudus. Seorang imam masuk ke ruang maha kudus ini, yang paling depan ini, itu hanya satu tahun sekali, dan itu pun harus betul-betul kudus. Ya, kalau nggak kudus dia akan mati, ya, tergeletak begitu. Betul-betul harus menjaga kekudusan. Ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu terkasih, ya, pada peristiwa penyaliban Kristus, ketika Kristus menyerahkan nyawanya, ya, tirai itu, ya, tirai ini antara, ya, altar ini, di sini ada tirai ini, tirai, ya, seperti apa itu, ya, gorden, ya, ini ada tirai ini, terbelah dari atas sampai ke bawah, terbelah tiba-tiba menjadi dua. Saudara, apa artinya ini? Ini luar biasa sekali. Pada jam 3 sore biasanya para imam mempersembahkan korban bakaran, korban pengampunan dosa. Dan justru pada jam 3 sore itu, ya, tirai itu, ya, terbelah menjadi dua. Ini maksudnya apa? Ini menunjukkan bahwa seluruh upacara perjanjian lama yang kaitannya dengan para imam-imam, yang kaitannya dengan korban-korban dosa, korban-korban penghapusan dosa, korban-korban bakaran, dan ritual lainnya telah berakhir, telah terhapuskan. Ya. Jadi saudara, kalau saudara punya dosa, saudara lapor dulu ke para imam. Nah, dan imam akan tanyakan, kamu punya dosa apa? Terus mau bawa korban apa? Ya, kalau nggak bawa apa-apa, saudara nggak diampuni dosanya. Memang itu aturan-aturan hukum Taurat. Ya, saudara yang punya ekonomi kelas bawah, saudara minimal saudara bawa burung merpati, gitu ya. Tapi kalau saudara punya ekonomi yang bagus, yang menengah ke atas, saudara bawa kambing domba yang tak bercacat, ya, lembu atau sapi-sapi, gitu ya. Harusnya tak bercacat, ya, yang sempurna, yang luar biasa, yang saudara persembahkan. Kalau domba yang kalian persembahkan, ya, terdapat luka, kudis begitu, mau diapain tidak bakal doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi syukur loh pada Tuhan, pada peristiwa penyaliban Kristus dan dia mati menyerahkan nyawanya, ya, tabir itu terbelah menjadi dua. Sehingga dalam Ibrani 10 ayat 19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus kita sekarang penuh dengan keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Apa tabirnya? Itu dirinya sendiri. Dan kita punya seorang imam besar agung sebagai kepala rumah Allah. Ibrani pasal 10. Ya, jadi sekarang saudara-saudara bebas masuk ke sini. Ya, saudara bebas untuk melayani Tuhan, tanpa lagi disekat-sekat. Apalagi para perempuan-perempuan nggak boleh di depan, wanita di paling belakang, ada disekat-sekat seperti itu. Ya, jadi kalau saudara lihat saudara kita yang Muslim ketika mereka melakukan sholat, gitu ya, sholat tarawih atau sholat id, gitu, dia adalah perempuan-perempuan di belakang. Ya, ada kasta-kastanya. Para laki-laki di depan. Ini adalah tempat imam, ya, secara khusus. Ya, ada ruang-ruang, ya, yang apa? Ada batas-batas seperti itu.
ada batas suci dan segala sesuatunya. Tapi syukur kepada Tuhan, kematian Kristus ya menunjukkan bahwa apa? Segala upacara dalam perjanjian lama telah berakhir, telah terhapuskan. Saudara, artinya apa? Yang ketiga, Kristus menderita untuk memberi kita jalan masuk ke tempat kudusnya. Saudara, artinya apa? Kematian Kristus untuk menghapus seluruh ritual yang dijadikan dasar keselamatan. Orang Yahudi kalau mau diselamatkan harus disunat pada hari ke-8. Kalau nggak disunat, nggak bakal menerima keselamatan. Ya, saudara harus berpuasa. Pada hari Sabat saudara ya jangan bekerja seperti perayaan hari Nyepi gitu ya. Hari itu hari Sabtu, hari Sabat. Terus saudara boleh layak di hadapan Tuhan. Lakukan seluruh hukum Taurat. Ya, ada 3.000-an hukum yang harus saudara ya lakukan. Ketika saudara panen ya di ladang, nggak boleh dihabisin semua. Harus saudara ya sengaja sisain buat orang-orang miskin. Saudara memberikan ya berbagai macam persembahan-persembahan. Ya, persembahan per 3 bulan, persembahan per 6 bulan, persembahan tahunan. Itu saudara lakukan. Kalau saudara nggak lakukan, saudara nggak diterima. Ya, nggak menerima keselamatan dari Allah. Artinya apa? Kematian Kristus sudah menghapus seluruh ritual-ritual dalam perjanjian lama yang dijadikan dasar keselamatan. Tetapi saudara aneh. Kalau saudara melihat ya di YouTube banyak gereja sekarang mulai kembali pada ritual perjanjian lama. Mulai mereka pakai apa? Mereka pakai kemenyan. Ya, mereka kembali lagi. Ya, banyak sekali gereja yang sudah kembali pada ritual yang katanya kalau nggak dilakukan kita tidak akan diselamatkan. Ya, itulah fenomena gereja sekarang. Tetapi jemaatnya ada banyak ribuan. Ya, pengikutnya banyak saudara. Ya, mereka nggak belajar kali ini ya bahwa peristiwa kematian Kristus kayu salib justru telah menghapuskan ritual ya seluruh ritual yang dijadikan dasar keselamatan. Sehingga firman Tuhan mengatakan hanya oleh karena iman kepada Kristus kita beroleh keselamatan. Tidak ada nama lain di dunia ini ya, yang beri engkau jalan keselamatan selain dalam pribadi Kristus. Kok fanatik banget Pak kita Kristen? Memang betul kita fanatik. Ya, kenapa? Alkitab mengatakan seperti itu. Itu firman Tuhan. Beriman pada Kristus kita beroleh keselamatan. Saudara terkasih yang ketiga, Kristus menderita untuk beri kita jalan masuk ke tempat kudusnya. Luar biasa ya. Sekarang kita bisa menyanyi masuk ruang maha kudus ya. Kalau zaman dulu dalam perjanjian lama saudara nggak bukan nyanyi seperti itu, diusir para imam. Enak aja kalau masuk ruang maha kudus, emang siapa lo katanya gitu ya. Nggak bisa, itu khusus para imam, imam-imam yang terpilih, imam-imam yang dapat menjaga kesucian hidup yang luar biasa, kekudusan hidup. Ya, tapi sekarang kita luar biasa, ya dengan lenggak-lenggok begini masuk ruang maha kudus. Ya, anugerah yang luar biasa saudara. Ya, anugerah yang luar biasa karena kematian Kristus ya telah menghapus sebuah ritual yang mengatakan bahwa inilah tanda keselamatan. Sehingga firman mengatakan ya, sekarang nggak perlu lagi sunat-sunatan. Yang penting apa? Sunat secara apa? Secara lahiriah. Ya, bukan lagi bicara tentang fisik, bukan lagi bicara tentang apa ya, secara jasmani gitu ya. Tapi kalau kita melihat dalam dunia kesehatan ya silakan monggo. Tapi itu bukan sebagai apa? Sebagai ritual kita lakukan lagi dalam perjanjian zaman anugerah ini. Ya, kalau menurut kita sunat itu sehat, ya monggo silakan. Ya, tapi jangan itu menjadi apa? Menjadi kita untuk menghakimi ya saudara yang lain. Nanti kamu nggak selamat loh, nggak seperti itu. Ya, karena kita boleh belajar. Waktu kita ibadah pun, ya sekarang kita dengan luar biasa, anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi waktu terkasih, mari kita terus memberikan yang terbaik kepada Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan ya, Kristus datang untuk apa? Bukan untuk
Layani. dilayani ya, tapi justru dia melayani. Jadi kemarin peristiwa ya Kamis Putih itu adalah peristiwa perjamuan terakhir. Kristus memanggil para murid-muridnya ya, dan juga membasuh kaki mereka. Ya, seorang guru yang luar biasa. Dia Tuhan, dia guru dan Tuhan mau membasuh kaki murid-muridnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Dan Kristus mau kita juga melakukan hal yang sama ya kepada orang-orang sekitar kita. Ya, tapi jangan ditafsirkan secara clear ya. Udah mulai sekarang saya cuci semua kaki-kaki ini, enggak seperti itu ya. Kita harus punya hati untuk melayani ya. Nanti pulang saudara di sini, saudara sibuk cuci kaki ya, tapi enggak, mari kita melayani dengan apa? Dengan kasih, dengan luar biasa. Yang pertama kita pernah belajar Kristus menderita untuk menanggung murka Allah yang harusnya ya kita dapat manusia berdosa. Yang kedua, Kristus menderita untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Yang ketiga apa? Kristus menderita untuk membuka jalan baru ke tempat siapa? Ke tempat ruang Maha Kudus. Luar biasa. Dan hari ini kita boleh mengingat itu ya dalam peristiwa Jumat Agung, dan kita juga mengingat bagaimana Kristus memanggil murid-muridnya yang memecah-mecahkan ya roti dan juga mengambil cawan. Roti yang melambangkan tubuhnya yang tersalib, tercacah di kayu salib, dan anggur melambangkan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terima kasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita ya untuk kita menerima perjamuan kudus pada pagi hari. Sudah coba terkasih dalam Tuhan, kita dudukkan kepala kita dalam hadapan Tuhan. Masih tidak kita merenungkan peristiwa penderitaan Kristus di kayu salib. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kematian Kristus menyelamatkan kehidupan kita. Upah dosa adalah maut telah ditimpakan kepada dia. Murka Allah yang luar biasa, kemarahan Allah yang luar biasa itu ditimpakan kepada Kristus. Yang kedua, kematian Kristus menunjukkan kasih yang begitu luar biasa, tak terbatas. Itu adalah kasih agape yang menerima kita apa adanya dan kita boleh diselamatkan. Dan kematian Kristus membuka jalan baru pada kita, sehingga kita dilayakkan untuk memasuki ruang Maha Kudus, berbincang-bincang dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, tanpa ada lagi sekat-sekat atau tembok-tembok untuk berjumpa dengan Allah, tetapi dengan leluasa, dengan keberanian kita boleh masuk. Karena apa? Karena jalan keselamatan telah dibuka melalui pribadi Yesus Kristus. Dan menikmati perjamuan kudus ya, ini akan diterima oleh orang-orang yang sudah dibaptis ya. Jadi anak-anak belum menerima perjamuan kudus. Saya undang untuk Ibu Diana, Ibu Popi, maju ke depan. Membagikan anggur dan roti macam. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan seterusnya dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari itu, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan kepadamu.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sama kita akan pujian. Sila jemaat terkasih, mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti kita ke hadapan Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecah-pecahkannya, lalu berikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, makanlah.
kita angkat cawan kita ke hadapan Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah. Kita akan pujikan haleluya, haleluya, haleluya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih pada peristiwa hari Jumat Agung ini kami telah menerima perjamuan kudus. Kami mengingat peristiwa penderitaan Kristus di kayu salib. Tubuhmu tercabik-cabik bagi kami dan darahmu tercurah di kayu salib, tercurah di kayu salib untuk menebus kami, dan kami hari ini menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Yang berdoa buat jemaatmu, jika ada yang mengalami sakit, kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka. Yang mengalami masalah-masalah pergumulan kehidupan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Yang mengalami kesusahan oleh karena kesulitan keuangan, Tuhan bukakan tingkat berkatnya dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sehingga kami rindu apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, Tuhan buat berhasil dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur, kami telah menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan kembali.
persembahan dijalankan, kita akan mengangkat satu pujian. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur. Yang bertugas doa yang hari ini adalah Renus Kopeng. Adapun pokok-pokok doa sudah ada di jadwalnya. Kita mengangkat satu pujian karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Ya Bapa di surga, tak putus-putus kami datang hampir hadirat-Mu. Karena Engkau lah Allah kami satu-satunya yang menjadi kekuatan bagi kami, penolong kami, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, hanya kepada-Mu kami datang. Ya Bapa, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua jemaat GKI Surabaya untuk boleh datang beribadah dan memuji-memuliakan. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah boleh memuji-muji Tuhan, meninggikan nama-Mu, memuliakan. Bahkan kami sudah boleh dikuatkan lewat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu semakin menguatkan kami, semakin menjadikan kami lebih sungguh lagi untuk percaya kepada-Mu, karena Engkau-lah sesungguhnya Allah Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kan hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Engkau tahu sejak pelayanan dan pada hamba-Mu ini, Engkau juga tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan daripada hamba-Mu sekeluarga bersama istri, anak, orang tua, dan semuanya. Terima kasih, Engkau sangat mengerti. Terima kasih Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada jalan siang hari ini. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap pokok-pokok doa kami. Kami berdoa Tuhan buat semua jemaat GKI Sungai Bambu, baik yang hadir pada saat ini maupun yang tidak hadir. Engkau tahu Tuhan segala apa yang menjadi pergumulan hidup daripada keluarga demi keluarga, karena semuanya terbuka di hadapan. Karena setiap pergumulan mereka Tuhan hadir. Tuhan memberikan jawaban jalan keluar yang terbaik dalam setiap masalah mereka. Nah, mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus juga menjamah setiap organ-organ tubuh yang sakit dan Tuhan memulihkan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan daripada semua jemaat yang ada di GKI Sungai Bambu. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan, mencukupi semua apa yang menjadi kebutuhan dan juga keperluan kami jemaat GKI Sungai Bambu. Tuhan Yesus, yang mungkin masih butuh pekerjaan juga Tuhan, pekerjaan. Kasihani semua hamba-Mu yang membutuhkan pekerjaan atau ada usaha-usaha mereka juga Tuhan, berkati semua. Biar usaha-usaha mereka yang semakin hari pun semakin berkembang. Yang bekerja khususnya di laut Tuhan juga memberkati. Tuhan kadang-kadang mengalami keadaan cuaca yang tidak bersahabat, tapi karena ada Tuhan, mereka boleh melakukan setiap tugas pekerjaan mereka. Karena bagi Tuhan tidak ada yang susah. Pada saat murid-murid
ketika Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus hadir, semuanya menjadi tenang, menjadi teduh. Dan mujizat itu tidak pernah hilang dari Tuhan. Mujizat itu tetap ada. Demikian juga Tuhan menyembuhkan beberapa banyak orang yang sakit. Dan mujizat itu pun masih ada. Tuhan juga menyembuhkan saudara kami yang sakit. Manapun mungkin ada di rumah sakit, di mana di rumah mereka masing-masing, Tuhan juga menyembuhkan, dan semua sesuai kehendak Tuhan. Ya Bapak, terima kasih. Tuan rumah yang melayani. Mari Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan. Engkau cukupi semuanya, sehingga acara Paskah ini boleh berjalan dengan baik, karena Tuhan yang sudah memberkati. Nanti semua yang akan menghadirinya, Tuhan, yang mereka boleh datang sama-sama dengan jemaat GKI Sungai Bambu, kami boleh merayakan hari Paskah ini. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, para ibu dan miskin, yatim piatu, fakir miskin. Tuhan mengenal mereka, dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka semuanya. Tuhan mencukupi semuanya. Terima kasih. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami hal-hal yang tidak baik dalam beribadah. Kadang-kadang mereka ditolak atau ibadah mereka kadang-kadang ditolak, bahkan membangun gedung gereja pun mereka tidak izinkan. Ya Tuhan Yesus, berbelas kasih bagi semua saudara-saudara kami yang semakin mereka dilakukan tidak adil, mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak pernah akan mundur daripada karena mereka yakin Tuhan Yesus akan terus menyertai mereka, memberikan kekuatan bagi mereka. Bapak terima kasih, kami juga teringat akan semua umat-Mu yang mengalami musibah apapun, di mana Tuhan juga hadir di sana, memberikan mereka kekuatan, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan mereka semua. Ya Tuhan, terima kasih. Bahkan ingatkan mereka bahwa sesungguhnya kekuatan dan penolong satu-satunya hanya berasal daripada-Mu, tidak ada dari yang lain. Ya Bapa, terima kasih, Engkau sudah mati di kayu salib hanya untuk kami yang hina-hina. Harusnya kami inilah yang mati, tetapi karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau sudah menggantikan kami, sehingga kami semua boleh mengalami kemenangan. Kami semua bebas dari maut. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa besar. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu itu? Kami hanya boleh bersyukur dan berterima kasih kepada atas segala apa yang sudah Engkau buat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih juga Tuhan, kami naikkan kepada-Mu untuk kesehatan kami semua yang Tuhan sudah berikan.
tidak ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan Tuhan sudah nyatakan bagi kami semua. Ya Bapa, Engkau berkati juga bagi semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih. Tapi juga dia sudah memberikan sebagian kecil dari pekerjaan untuk menjadi korban persembahan. Ini semua daripada masalahnya, dan kami kembalikan sebagai korban persembahan kami. Kiranya ini memberkati semuanya, agar korban persembahan ini boleh kami pakai di dalam pelayanan, dalam pelebaran kerajaan dengan Tuhan Yesus. Banyak perkara yang kami mau sampaikan kepada-Mu, tetapi kami percaya walaupun itu belum keluar dari mulut kami, Tuhan pun sudah tahu. Karena Tuhan mengenal kami semua, isi hati kami Tuhan tahu. Lebih dari kesemuanya, kami mohon ampun atas segala salah dosa kami, baik itu yang kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Ampuni kami semua. Dengarlah doa ucapan syukur dan permohonan kami, dan kami naikkan kepadamu hanya beralaskan satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kekasih jiwa kami, sudah mengajar kami berdoa. Ya Bapa kami di surga, Yesus kami, jadilah kami berikan kepada ini kami syukur, ampuni segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada dunia. Tuhan yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan untuk pelayanan kita pada hari Minggu ya. Hari Minggu untuk ibadah raya dalam perayaan Paskah. Yang melayani pada hari Minggu tanggal 9 April pembawa adalah Ibu Stefani dan WR-nya Ibu Dea Rizyanti, singernya Aldi dan Victor. Untuk tim musik, keyboard Joshua, Karun Daniel Papele, Kundi Budiana dan Ibu Desherwita. Doa Bapak John Buta Galung, LCD Indonesia. Hari Minggu juga ada ibadah sekolah minggu ya, dengan pembawa firman Febi dan MC-nya Keisha, musiknya Marcel, dan remaja oleh Ibu Yeni Makanani. Nah, hari Minggu juga setelah ibadah, selesai ibadah, ada juga ibadah pemuklian dengan pembicara Pak Matias Sultan, WR-nya Victor, Pak Victor kayaknya ini bukan Victor Makanani, Victor apa ini? Ini ada dua Pak Victor di sini, nama Victor. Jadi kalau ada namanya sama-sama tuh ditulis marganya ya. Nah, itu penting. Jadi siapa orang ini kagok, ya. Oke, sama Bosi Satrio doanya bersama. Saya undang Jemaat Pikiran untuk bangkit berdiri. Oh, teman ada pengumuman tapi silakan duduk dulu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih ya, mohon kesabarannya. Ada beberapa tambahan jemaat. Atas nama hamba Tuhan dan juga seluruh majelis GKI Bambu mengucapkan kepada seluruh jemaat ya, selama memperingati Hari Jumat Agung, sehingga Jumat Agung dapat terus memperbarui kehidupan kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita ya. Dan terima kasih kami sampaikan juga kepada dukungan jemaat ya, dukungan jemaat seluruh jemaat dalam mendukung perayaan kita
baik berupa tenaga maupun dana persembahan telah diberikan untuk menunjang pelayanan kita di tempat ini ya, baik persepuluhan, persembahan kasih serta syukur dan mendopang pelayanan kita, dan kami juga bersyukur ya ternyata saudara kita ya Bapak Romek, Bapak Iven Tamaroba juga turut mendukung ya, mendukung pelayanan kita di tempat ini ya dalam hal keuangan. Kita memberkati mereka, mendoakan mereka dan keluarga mereka masing-masing ya, dalam pekerjaan dan keluarga mereka. Bapak Ibu terkasih, seperti yang saya sampaikan bahwa bakti sosial sudah kita laksanakan ya, jadi ada 50 keluarga yang sudah mendapat ya sembako dari sekitar lingkungan gereja kita ini ya. Jadi 50 sembako sudah dilaksanakan ya. Kita rindu tahun depan kita kembali boleh melaksanakan. Dan pengumuman selanjutnya dari Ibu-ibu PW Esther ya, besok ada acara pada hari Sabtu ya, jam 7 pagi di lapangan Banteng ya. Dan juga pada hari Minggu ada acara pasca anak-anak sekolah minggu ya, kita doakan berjalan dengan baik ya. Dan beberapa tambahan ya, kita masih akan menikmati ibadah pasca pada hari Minggu ya. Nanti panitia akan mempersiapkan roti pasca ya bagi jemaat yang mengikuti ibadah pasca pada hari ini ya. Ada pengumuman dari panitia pasca yang kita doakan Bapak Ibu terkasih ya, kita ditunjuk sebagai tuan rumah atau panitia perayaan ibadah pasca bersama GKI se-DKI Jabar Banten ya. Ada kurang lebih 150 orang yang akan hadir. Kita doakan, panitia sedang mencari gedung yang pas ya untuk kita tempat beribadah, dan doakan buat pendanaannya. Kita doakan karena sepanjang bulan April ya kotak ini ya, persembahan di kotak ini akan dipersembahkan untuk mendukung pendanaan ibadah pasca bersama kita ya. Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 ya, jamnya belum, nanti akan diputus oleh pengurus MD ya. Kita doakan sehingga acara boleh berjalan dengan baik, dan tentunya ya pendanaan juga boleh tercukupi ya. Ada pengumuman tambahan dari panitia pasca? Ada bazar atau apapun? Ada bazar. Mau bicara di sini? Nggak ada? Iya. Baik, terima kasih. Demikian beberapa pengumuman pada. Oh ya, tadi saya sudah sampaikan di grup ya. Setelah ini mohon kesempatan, mohon waktunya kepada para pelayan-pelayan Tuhan, baik wayang singer ya, dan tim musik, untuk kita boleh bertemu setelah ibadah ini ya. Ada beberapa hal-hal yang perlu kita tingkatkan dalam pelayanan. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus berkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Kiranya engkau memberkati
terkasih, mari kita arahkan hati dan pikiran kita dan tangan kita ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, nasihat dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sepanjang hari ini, esok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memperingati hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Cristiano Ronaldo.